Ya. Oke. Shalom saudaraku. Baik, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang paling dasar dan paling umum tentang doa ini saudaraku. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6, agak sulit bagi saya bergeser dari ayat ini sebelum kita memiliki pemahaman yang benar untuk hal ini. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, kita sekarang mau melihat doa yang dari pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia. Karena pandangan manusia, doa itu seperti kebanyakan orang, itu sudah diingatkan seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang bertele-tele, asik mau ngungkapin keinginannya, asik mau ngungkapin kebutuhannya, asik itu aja. Ya, kalau bisa dipahami, sebenarnya Tuhan Yesus sudah meluruskan itu. Sampai dia bilang ayat ke-8 begini. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Tahu artinya di sini? Jangan seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Artinya, seringkali doa yang dimaksud Tuhan Yesus pada orang-orang yang belum mengenal pikiran Tuhan, hanya menyampaikan kebutuhannya, keinginannya, permintaannya. Ini kan dikatakan gitu kan. Janganlah seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Artinya begini, penekanannya, doa yang banyak dilakukan oleh manusia adalah menyampaikan keperluannya. Padahal Tuhan bilang, hei, Bapamu sudah tahu apa? Sebelum kamu memintanya. Sebelum kamu memintanya. Di satu sisi seperti begitu. Konten doa, Tuhan ingatkan, kalau mau berkenan sama Bapa, kayak gini loh. Ya. Kalau melulu isinya doa apa yang kamu perlukan saja, bukan itu yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, doa, kalau yang di atas begini,
yang di tempat-tempat ibadah yang pamer, ya. Ini juga pikiran Tuhan begini. Segala sesuatu, hal rohani pun, kalau memang kau mau pamerkan, kau sudah dapat upahnya. Yaitu ditepukin orang, diakui orang, dikatakan ke orang kamu hebat. Kamu sudah dapat upahnya. Berarti Tuhan memandang yang lain, saudaraku. Kalau kita berdoa supaya orang lihat doa kita, orang perhatikan kata-kata kita, Tuhan katakan, kamu sudah mendapat upahnya. Kalau itu niatan kamu berdoa, hari ini kita diuji. Kalau engkau berdoa, supaya ada orang lain mendengar doamu. Karena doa itu untuk kepada siapa? Doa ditujukan sama siapa? Halo? Oh, kepada siapa? Tuhan. Doa itu disampaikan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita, dan itu hanya terselubung di dalam hati, nggak diungkapin. Maunya ada rame lah supaya mereka dengar doa kita ini. Supaya begini. No. Kalau itu kau sudah dapat upahnya. Tuhan katakan jangan seperti itu. Bahkan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Serasa seperti kalau engkau berdoa itu. Seperti engkau sendiri walaupun rame. Seperti di tempat tersembunyi sekalipun rame. Makanya doa itu kadang begini, ya. Itu nampak dari begini. Sebenarnya aku mau berdoa, tapi gimana ya? Nanti salah kata. Udah gitu aja udah menunjukkan. Engkau lagi gak berdoa untuk Tuhan, kan gitu ya? Engkau lagi berdoa untuk didengar orang. Pernah gak saudara mendengar orang begini? Kalau ditanya, kenapa kamu gak keluarkan doamu? Iya, sebenarnya pengen doa, tapi gimana ya? Nah, saudara, saya mau kasih tahu. Banyak sekali event doa, orangnya belum menghadap Tuhan. Orangnya lagi di sekitar manusia. Karena sesungguhnya, dia mestinya bebas bicara sama Tuhan. Dia gak perlu ragu-ragu untuk bicara kok kayaknya. Aduh, nanti gimana ya? Ntar kalau orang ini dengar gimana ya? Saudara yang kekasih, di sini Tuhan ingatkan. Kalau ingin doamu dijawab, engkau ungkapkan, engkau sampaikan, seakan-akan gak ada orang di sekitarmu. Seakan-akan engkau sudah lagi tempat yang tersembunyi. Tuhan dengarkan dan Tuhan katakan begini, Tuhan membalaskannya seperti yang di tempat seperti dia di tempat tersembunyi mendengarkan kamu sendiri. Dia menjawab kamu. Saya ingin saudara, kita jangan seperti gitu lagi berdoa. Melihat siapa yang ada di situ. Ketika roh Tuhan taruhkan di dalam kamu. Nanti kita belajar seperti apa yang Tuhan mau taruhkan. Ketika Tuhan taruhkan dalam kamu. Kamu gak perlu pusing siapa yang ada di situ. Ya, karena kamu sedang bicara sama siapa? Sama Tuhan. Ada lagi begini, doanya kayak khotbah. Waktu doa untuk ngasih tahu yang lain, gak perlu. Saudara gak perlu kayak gitu. Kenapa? Karena di sini gak ada hukumnya begini. Kau sudah dapat upahnya. Doa yang seperti itu sudah dapat upahnya di situ. Bukan Tuhan yang membalaskannya. Engkau sudah dapat upah. Kau paham apa yang saya maksud? Ya, gak usah kayak gitu. Tapi sampaikanlah kepada Tuhan. Tapi sekarang gini, apa yang mau disampaikan? Dan kita akan belajar di sini. Dan ini sekarang baru persiapan doa nih. Ya, untuk berdoa. Sekali lagi, untuk berdoa.
Doa yang Tuhan suka, bukan penekanannya pada kebutuhan kita. Karena Tuhan sudah ingat, dia itu udah tahu. Sebelum engkau mengatakannya, dia udah tahu. Di situ pun diperlukan iman. Iman seperti apa? Percaya bahwa dia tahu. Kadang-kadang kita gak percaya sebelum kita omongin. Gak pun kau omongin, dia sudah tahu. Hanya dia ingin tahu apakah engkau percaya kepada dia. Percaya kepada dia itu gak mudah ya. Percaya itu gak mudah loh. Sekarang berani gak gini saudaraku? Engkau menyampaikan kebutuhanmu sekali dan meyakini Tuhan sudah mendengarkan dan Tuhan mau jawab. Gak gampang. Gak gampang. Itu makanya dikatakan di sini. Doa yang benar, yang beriman adalah engkau tahu bahwa Bapamu sudah tahu apa yang kau perlukan sebelum engkau memintanya. Dia udah tahu. So, harusnya kita bebas berdoa. Saya berharap di depan ini, jemaat mau pelayan, mau siapa saja yang berdoa, dia harus bebas berdoa. Ini namanya doa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi itu persiapan dan atmosfernya. Terus apa isinya yang Tuhan kehendaki dalam berdoa. Saudara yang kekasih, seringkali dan sudah menjadi kebiasaan umum, doa itu pusatnya adalah aku. Ini ku Tuhan, ini ku Tuhan, Tuhan ini ku, ini ku. Padahal apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu doa yang pusatnya adalah Tuhan. Begini, karena itu berdoalah demikian. Kalau di sini dikatakan, Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya, saudara. Ini Tuhan Yesus ajarkan. Ini bukan doa Tuhan Yesus ya. Saudara dari mana tahu bahwa ini bukan doanya Tuhan Yesus? Tapi doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita. Kenapa ini bukan doanya Tuhan Yesus? Bukan. Karena ayat 12 bilang apa? Ayat 12 bilang apa? Dan ampunilah. Apa Tuhan Yesus perlu minta ampun? Halo? Apakah Tuhan Yesus perlu minta ampun? Dia manusia yang tidak berdosa dan tidak didapati dosanya. Setuju enggak? Jadi dari sini nampak bahwa ini bukan doa Tuhan Yesus. Tapi doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Untuk kita pakai dalam doa pribadi. Termasuk yang ayat 7, masuk ke ayat ke-6. Masuk ke kamar engkau berdoa, kunci pintumu di tempat tersembunyi kau berdoa. Ini juga yang dikasih tahu. Makanya kata kami ini bisa diganti dengan ku. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah, berikanlah aku pada hari ini. Itu bisa justru fokusnya adalah itu. Tapi karena dia lagi mengajar banyak orang, dia pakai kata kami. Dia lagi ngajar saudara dan saya. Dia pakai kata kami, padahal bukan dia yang harusnya di dalam situ, ya kan? Udah jelas dia nggak perlu minta ampun di sini, tapi kita perlu. Dia ngajarin kita. Begini, ini isinya. Bapakku atau Bapa kami yang di surga. Ini satu pengakuan, dimanapun tahu surga adalah tempat singgasana yang mulia, yang tinggi, yang ajaib, yang luar biasa. Semua ngakui walaupun belum pernah ke situ, iya kan? Jadi berarti Bapakku
yang ada di tempat yang mulia. Karena engkau mulia, engkau agung, inilah pujian pada dia. Dan ini bisa disampaikan dalam lagu. Yang kita lakukan tadi, kita sudah memulai doa yang Tuhan ajarkan. Kita sudah naikkan sama dia. Kata-kata itu boleh dialunkan dengan lagu, bisa dengan kata-kata. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Dua kalimat ini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Lagu tadi sudah merangkum itu. Dan tadi selama 15 menit kita lagi mengungkapkan dua kalimat pertama. Bisa juga dengan kata-kata. Engkau ajaib Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Engkau melebihi segalanya. Kan sama juga katanya juga gitu tadi kan. Cuman sayangnya begini. Lagu itu kadang-kadang putus dari batin nurani. Yang lagu ke atas sini. Jadi yang dinyanyikan belum itu tentu itu yang di hati. Makanya seringkali lagu itu indah tapi gak mengubahkan orang ya kan. Karena gak nyentuh sampai hatinya. Kita sudah mengaku lewat lagu, tapi lagu itu menyetel kita alunan tenang gini, lupa masukin ke dalam hati. Jadi sekarang bersyukur saudara itu pada masa ini, doa Bapa kami itu sudah diperluas dengan pujian. Pujian yang banyak sekali, sudah diperluas bait awalnya. Paham? Halo paham? Sudah diperlu. Pujian penyembahan adalah dua kalimat pertama ini. Yakni Bapa-Ku yang ada di sorga. Dikuduskan atau dimuliakanlah namamu. Itu dijabarkan melalui pujian dan penyembahan. Ada amin? Padahal Tuhan ingin yang bait selanjutnya, tapi ini jarang. Langsung lompat ke bait yang ke-6. Apa yang ke-6? Langsung lompat, berilah kami pada hari ini, baru bilang Tuhan kami perlu ini, Tuhan kami perlu ini, Tuhan kami ini. It's okay. Tuhan sudah ingatkan ayat ke-8 tadi. Hey, kalau itu saja isi doamu, kamu sama juga seperti orang berdoa yang tidak mengenal Allah di ayat ke-7 dan ke-8 tadi. Karena Bapakmu tahu apa yang kau perlukan. Tetapi inilah penekanannya saudaraku, ayat yang ke-10. Dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu yang pertama. Yang kedua, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan ingin kita bersama rohnya membangun kerajaannya. Bukan kerajaan kita, ini juga harus diberesin. Bukan kerajaan Pak Pendeta, bukan kerajaan Pak Daniel, salah. Kerajaannya. Minta maaf. Lain daripada itu, hanya itu doa yang Tuhan ajarkan. Supaya datang ke kerajaannya. Mungkin kerajaannya dimulai dengan pelayanan sekolah minggu kita. Makanya doakan sungguh-sungguh pelayanan itu. Supaya kerajaan dia datang melalui pelayanan itu. Mungkin pelayanan TNG. Kerajaannya mau datang dan disampaikan. Sungguh-sungguh doakanlah itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. So, ini artinya apa?
Ini mengenai Allah, bukan mengenai kamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Saudara pernah berdoa begini gak? Misalkan ini saudara Haris. Saudara doain Haris, Tuhan jadikanlah kehendak-Mu atas Haris seperti apa yang sudah dibuat di surga. Kalau Tuhan masih melihat dia melenceng, dia mengalami ujian malah begini, izinkan Tuhan itu terjadi karena Tuhan sedang mau kehendaknya genap atas Haris. Paham? Jadi ketika masuk dalam pencobaan dalam begini, jangan tengking terus, tapi izinkanlah kehendak Tuhan. Kita berdoa kalau memang itu kehendak Tuhan, supaya apa yang sudah dirancangkan di sorga itu terjadi. Saudara, makanya bagi Tuhan begini, gak usah terlalu pusing misalnya kebutuhan. Gak usah terlalu pusing, kenapa? Karena Tuhan tahu, yang paling sulit bagi Tuhan adalah engkau sesuai dengan kehendak aku. Makanya dikatakan, jadilah kehendak-Mu. Kau boleh hidup baik-baik, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Karena yang sulit bagi Tuhan, orang mau nurut sama Dia. Kan paling susah kan? Kadang-kadang berubah dalam dirinya susah kan? Berubah bukan seperti yang kau mau, seperti yang Tuhan mau. Tapi orang selalu fokus pada ambisinya. Selalu fokus pada pencapaiannya. Karena dunia mengangkat itu sekarang. Lupa bahwa apa yang mau Tuhan sebenarnya atas dia. Jangan paksakan diri pada pencapaianmu. Tapi paksakan diri supaya kehendak Tuhan jadi atas kamu. Itulah doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu atas aku di bumi seperti yang tertulis di surga. Kau doain itu untuk dirimu, untuk pelayanan ini, untuk orang lain, untuk kalau kebutuhanmu, Dia pasti genap. Dia tahu. Kau sampaikan juga, tapi Dia udah tahu. Kalau saudara fokus ke sana dan baru sampaikan kebutuhanmu, pas. Karena sementara Dia bentuk kita, Dia siapkan apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi saudara nanti kita berdoa, bukan melulu tentang kita, tentang saya yang begini. Tapi fokusnya adalah supaya kehendak Tuhan jadi melalui saudara, melalui Bu Ratna, melalui Kasmaran, melalui Pak Paren, melalui begini. Kalau kayak gitu, Dia bongkar semua. Bahkan hati kita yang masih picik, Dia akan bongkar, saudaraku. Karena Dia mau pakai, saudaraku. Dia mau kehendaknya jadi atas kita semua. Saya berharap jemaat Tuhan di GKKD Pekanbaru menyadari siapapun kita harus izinkan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Jangan pikir ketika hidupmu cukup atau berkelimpahan itu kehendak Tuhan, belum tentu. Kehendak Tuhan jadi atasmu. Dan sesungguhnya itu harus menjadi lebih fokus pikiran kita. Bagaimana supaya kehendak Tuhan jadi atasku, Tuhan. Tergenapi penuh atasku. Kau akan merubah kata-katamu. Dari bilang begini, aku suka begini, aku gak suka soalnya kayak gitu, aku suka begini. Saudaraku, gantilah kata-kata itu. Dengan Paulus katakan, jikalau ini kehendak Allah, aku akan lakukan. Demikianlah kamu katakan, kata Paulus. Paulus tahu benar tentang doa Bapa kami ini. Makanya dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan kematiannya. Supaya aku pun masuk ke dalamnya. Mungkin di satu masa kita berjaya, saudaraku. Tapi itu satu masa. Kehendak Tuhan mesti jadi. Saudara, it takes time, gak apa-apa. Naomi memerlukan waktu 10 tahun untuk kehendak Tuhan terjadi. Atas dia membawa Ruth kembali ke Bethlehem. 10 tahun dia gak pernah tahu apa akhir di tahun ke-11. Bahwa dia akan pulang ke Bethlehem lagi dengan membawa janji Tuhan. Yusuf 17 tahun. Dia awali, dia harus diproses. Dia dapat kebenaran, tapi dia mulai sombong. Mulai memandang sebelah, agak miring sedikit tentang abang-abang dan kakak-kakak. Lihatlah, aku begini. Dia, saudara tahu, Tuhan setia pada apa yang dia bilang. 17 tahun. Dia membereskan Yusuf. Dipikir di rumah Potifar sudah cukup. Kehendak Tuhan terjadi atas Yusuf, belum. Dia harus mengalami pada satu saat seperti orang yang sangat dipercaya. Satu saat seperti orang yang sangat tertuduh. Satu saat seperti orang yang masuk dalam pendisiplinan dalam penjara. Dan kesetiaan. Dan satu saat diakhiri penggenapan kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan punya kehendak atas kita masing-masing. Tuhan punya kehendak atas gereja ini, atas pelayanan di dalam gereja ini. Tapi siapakah yang akan kembali pada kehendak Tuhan atau berjalan pada keinginannya sendiri? Saudara tahu, baru-baru ini kita bicara tentang Paskah banyak sekali. Yesaya 53, kenapa dia disalibkan, kenapa dia harus mati? Karena apa? Pemberontakan kita yang gak mau masuk dalam kehendak Tuhan, dia sudah mati. Dia bayar itu, saudara. Empat kalimat ini semua melulu mengenai Tuhan. Jadi saudaraku, di dalam doa kita, mari kita fokus. Kalau pujian penyembahan sudah mengambil 2 kalimat pertama, ya toh? Tapi kita fokus supaya kehendak Tuhan jadi. Ini Namburu ini sudah cukup tua berumur. Kadang-kadang orang yang udah berumur bilang, ya biarlah sudah mau mati aku, sudah begini, jangan. Supaya kehendak Tuhan pun harus jadi atas dia. Kalau dia harus dirubahkan, biarpun sudah tua harus dirubahin gak? Harus dirubah. Aku udah tua, aku gak perlu berubah. Maaf, kehendak Tuhan harus jadi. Itu doa kita. Doa untuk diri kita dan doa untuk pelayanan ini, doa untuk saudaramu. Saudara, kalau saudara mau doakan saya, doakanlah supaya kehendak Tuhan itu yang jadi atas saya. Amin. Saya ketika mau berdoa sekarang tentang kamu, supaya kehendak Tuhan yang jadi. Karena itu doanya bisa saja ada satu proses pengudusan, proses pengujian, proses itu. Lihatlah perjalanan tokoh-tokoh Daud. Maaf, Yusuf tadi 13 tahun, Daud 17 tahun. Bagi Tuhan, Yusuf diproses 13 tahun. Daud lebih lama sedikit. Kamu berapa lama? Kadang-kadang orang baru terima Kristus,
memang mengalami sukacita. Tapi bukan terus diangkat sukacita. Mereka harus masuk dalam pembentukan Tuhan. Nanti ada keluar kata-kata gini, kok setelah aku kenal Kristus makin sulit ya. Bukan gampang seperti dulu begini. Kamu sedang dibelokkan untuk diluruskan di dalam tujuan Tuhan. Makanya yang sebelum kau bertobat, keinginan-keinginanmu banyak yang gak benar. Makanya lagi diluruskan. Makanya setelah ikut Tuhan, kalau ada perkataan, kok gak semudah dulu ya begini. Karena Dia sedang membawa kamu pada tujuan yang jauh lebih baik. Yang dimana proses itu berbeda dalam pikiranmu. Udah bisa jawab sekarang? Udah, pasti banyak yang tanya begitu kan? Kalau melayani, iya enggak? Kenapa setelah saya kenal Tuhan kok kayaknya begitu sulit? Begini, itu sulit karena Tuhan sedang membereskan yang dari dalam. Karena sesuatu sudah beres, Dia hanya berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Nggak usah pura-pura ngomong betapa baiknya padahal ada penolakan di sini. Beresin dulu di sini. Sehingga kau bisa bilang, betapa baiknya Engkau. Oke? Nah barulah ayat 11 selanjutnya. It's about me. Itu tentang saya. Berikan saya makanan yang secukupnya pada hari ini. Saudara, banyak kali penterjemahan, makanya nggak usah doain besok, doain begini. Nggak usah berlebihan lah. Bahwa yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan mau menerapkan kata secukupnya. Bahwa begini, Dia membereskan segala ambisi kita. Karena Dia sudah punya tujuan. Kalau tujuan kamu jadi raja nantinya, jadi pemimpin. Karena surga sudah menetapkan gini, kehidupanmu akan dipenuhi dengan kesediaan raja. Tapi ketika engkau minta untuk dirimu, mintalah yang secukupnya. Tetapi sehubungan dengan panggilan itu, Dia akan berikan yang sesuai. Yusuf menerima penyediaan raja. Karena posisi dia, panggilan dia untuk itu. Ada yang panggilannya nabi, dia menerima upah nabi. Tetapi ketika bicara untuk pribadinya, katakanlah, jangan terlalu berambisi macamnya, berikanlah kami yang secukupnya. Supaya kehendak Tuhan jadi. Terus kemudian, ampunilah kami akan kesalahan kami. Atau ampunilah aku, ini lebih enak pakai aku. Karena Tuhan Yesus sudah gak di dalam sini. Ampunilah aku akan kesalahan aku. Maksudnya begini saudaraku, kamu datang dari lumpur dosa. Dan lumpur dosa itu masih ada ingat-ingatannya ya kan? Ya toh? Karakter itu masih ada ingat-ingatannya ketika engkau masuk dalam kehidupan baru. Dan selalu ada celah untuk berbuat salah. Makanya tidak lepas engkau harus katakan, ampunilah aku akan kesalahanku Tuhan. Kadang-kadang salah ngomong aku terpancing emosi. Kadang-kadang salah aku menilai orang. Padahal Tuhan bilang, Tuhan sudah pikir, aku punya kehendak atas dia. Kadang-kadang salah kita karena kita cemburu sama orang lain. Begini, kenapa orang begini. Padahal kan masing-masing punya kehendak. Ya toh, kalau sekarang gini, saya mau tanya sama saudara. Kalau Tuhan sudah mempunyai kehendak pada masing-masing, perlu cemburu atau iri hati enggak? Perlu enggak? Karena Tuhan sudah tetapkan tujuan kamu masing-masing. Karena kamu gak fokus pada tujuan Tuhan atas kamu, kamu lihat tujuan orang, kamu jadi cemburu. Gak usah dilihat lah, fokus pada tujuan Tuhan. Tuhan mau kamu kayak apa, itu aja fokus. Puaskan dirimu dalam tujuan Tuhan. Yakini tujuan Tuhan itu. Dan itu kehendaknya mesti jadi di bumi ini seperti di surga. Saudara, makanya fokus. Kalau semakin kita sungguh-sungguh sama Tuhan, bahwa Tuhan sudah punya masa depan atas kamu. Ada amin? Dan fokuslah. Dan dalam masa depan itu kehendak Tuhan ada di situ. Fokus untuk itu. Fokus. Jadilah Tuhan kehendakmu atasku, atas pelayanan ini, atas gini. Seperti yang tertulis
di surga. Sebagai manusia, kita punya masa lalu, makanya senantiasa bawalah dirimu kepada Tuhan. Kesalahanmu mungkin ada, sampaikan. Dan kita diajar untuk memiliki hati Tuhan, yaitu mudah mengampuni. Nah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudaraku, kalau di sini seakan-akan Tuhan tuh mau bawa kita pada pencobaan, bukan gitu saudaraku. Lead us, arahkan dan bimbing kami. Lead us not into temptation. Karena kita tuh sudah dari dulu sering dalam pencobaan. Jadi ini satu ungkapan paradoksal ini, ungkapan untuk mengatakan, bawalah kami ke jalan yang benar Tuhan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Untuk ungkapan, bawalah kami ke jalan yang benar. Lead us not into temptation, tapi ke jalan yang benar Tuhan. Karena dulu aku senantiasa dalam pencobaan. Saudara, supaya kau tahu ini doa memang untuk manusia. Bukan doa untuk Tuhan Yesus. Ini doa untuk manusia. Supaya kita berdoa memang seperti manusia. Aku punya pengalaman masa lalu. Makanya rentan terhadap kau datanglah minta pengampunan. Dan bimbing aku ke jalan yang benar Tuhan. Dan dipertegas dengan apa? Bimbing aku jangan ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah aku dari yang jahat. Karena selama ini pengalamanku dipegang sama si jahat. Itu kalau mau berdoa pribadi doainlah itu. Ya. Nah, baru yang terakhir begini. Tutuplah doamu dengan pengakuan iman yang berkata, engkau pasti menjawab doaku. Karena apa? Ayat 13 ini. Karena engkau yang punya kerajaan. Engkau punya kuasa, pasti engkau jawab doaku. Pasti engkau mendengar doaku. Dan engkau yang punya kemuliaan, karena yang aku minta supaya kehendakmu jadi. Kemuliaanmu nyata. Sampai di sini saudaraku. Mari kita memiliki atmosfer, bangun atmosfer doa yang sesuai. Nggak usah merengek-rengek lagi. Ya, percaya kehendak Tuhan mesti jadi. Jika engkau mau melayani, kau harus mengingat kehendak Tuhan apa yang jadi di sini. Mesti jadi kehendak Tuhan itu. Dan amanlah dan sampaikanlah kebutuhanmu. Kita pada hari ini berdoa berpuasa. Saudara sudah puasa, so boleh sampaikan keinginanmu. Setelah kita sampaikan, keinginan Tuhan adalah kehendaknya jadi atas pelayanan ini. Kerajaannya nyata di muka bumi ini melalui kita. Dan kehendak dia juga, dia memenuhi kebutuhan kita. Ada amin? Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, tanamkanlah pada hari ini bahwa Tuhan Yesus mengajarin kami untuk berdoa, fokusnya padamu, bahwa kehendakmu mesti jadi. Kalau kami ada, kami diselamatkan untuk tujuanmu. Dan kebutuhan kami pasti kau penuhi. Dan bukan hanya itu saja, engkau akan mengarahkan kami dalam jalan kebenaran. Dan membuat kami memiliki kasih-Mu mudah mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau tahu lagu Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Kalau pada hari ini Tuhan, Engkau sedang mengajari supaya kami memiliki pikiran Bapa, pikiran Tuhan. Tolong kami boleh benar-benar menaruh itu dalam pikiran dan batin kami, supaya memperbaiki kehidupan doa kami. Kami mengerti Tuhan bahwa kami diselamatkan untuk menjadi pendoa-pendoa yang benar, yang mendoakan supaya kehendak Tuhan jadi, supaya kerajaannya benar-benar nyata di muka bumi ini. Ini bukan mengenai kami, tapi mengenai Engkau, mengenai kemuliaan-Mu, mengenai kehendak-Mu. Dan gereja ini ada juga itu mengenai tujuan Tuhan, mengenai Engkau. Oleh karenanya Tuhan, buat kami memiliki pikiran yang benar atas pelayanan-Mu ini Tuhan, supaya tidak macam-macam pikiran kami dan mempunyai beban yang benar. Bahwa kami merindukan supaya setiap pribadi masuk dalam kehendak Tuhan, seperti apa yang sudah tuliskan di surga. Tuhan, tidak saatnya lagi mau tampil, mau sebagainya, mau pengakuan, tidak lagi Tuhan. Saatnya Engkau ditinggikan, saatnya kehendak-Mu nyata di sini. Tuhan, saatnya semua masuk di dalam jalan Tuhan, proses Tuhan punya, supaya
rencana Tuhan jadi. Supaya rencana Tuhan jadi. Pelayanan-pelayanan dibereskan Tuhan. Tidak berleha-leha. Tidak menyenangkan dirinya. Tapi berfokus bahwa apa yang Tuhan kehendaki atas pelayanan itu terjadi. Kami bukan dipanggil untuk sekedar ngumpul-ngumpul Tuhan. Tapi kami dipanggil untuk bersekutu, membangun kekuatan bersama Tuhan, supaya kerajaan Tuhan datang ke muka bumi ini. Oh haleluya. Saudara doakanlah, sungguh supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam pelayanan ini maupun siapa saja saudaraku, di dalam diri para pelayan dan pelayanan demi pelayanan mengalami Tuhan. Berdoalah seperti orang yang ada di tempat tersembunyi sampai